Ini cerita pada suatu bangsa, di mana alur ceritanya kental dengan realita. Latar tempat sama persis para pemeran kebanyakan antagonis, di mana protagonis ada, namun di antara para antagonis. Seperti pada bangsa ini, yang sudah terlalu banyak manusia berevolusi pikirannya menjadi jahat. Niat awal memang baik, siap memasang badan layaknya seorang pahlawan. Tapi entah kapan jiwa pahlawannya digunakan pada kebenaran, tanpa bermaksud untuk menyinggung. Karena siapa yang akan merasa mereka tuli, mereka buta, hatinya pun mungkin tak mempunyai rasa. Apa saya salah bicara? Menurut kalian, ya memang saya salah, karena saya tak begitu memahami cara kerja otak mereka. Begitupun sebaliknya, mereka juga tak memahami apa yang kita rasa. Adil bukan? Cerita ini sedikit absurd, tak jelas kemana arahnya. Sama halnya seperti pemikiran orang-orang yang bergelar, yang memiliki ilmu tinggi di ranah kekuasaan. Jauh perbandingannya, seperti pemikiranku yang menurut kalian ini lucu, seperti ocehan anak balita kepada orang tuanya, atau seperti anjing yang menggonggong pada majikannya, sulit untuk dipahami. Singkat cerita saja, ku buat cerita menjadi suka, tapi di atas luka. Sampai kapan mau seperti ini? Di mana yang menjual harga diri selain yang berada pada diri kita sendiri? Sama seperti bangsa ini, jikalau alur ceritanya ingin terlihat bagus, maka hias terlebih dahulu rakyatnya dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Tak bisa dengan cara itu, mudah. Cukup jangan dirusak dengan keserakahan. Menuju paragraf kepada tentang kepedulian, yang isinya kebanyakan antara lain kebaikan tak terkoneksi kepada keikhlasannya. Jual beli suara menjadi hal yang lumrah. Yang penting saat terpilih, tinggal mencari cara cepat balik modal. Gak perlu tutorial, cukup duduk manis buat kebijakan menarik dana rakyat. Suatu penantian yang praktis dengan siasat yang begitu instan. Protagonis dalam cerita di sini begitu tragis. Buah pikir atau suatu gagasan yang setiap mereka buat seolah-olah seperti penentangan kepada penguasa. Niat baik mereka seolah dikata seperti pengkhianatan. Apa yang dinamakan kebebasan berpendapat, jikalau ingin berdiskusi saja, malah ujungnya menjadi suatu persekusi. Mereka tidak bodoh, seperti kuda jatuh pada lubang yang sama. Mereka seperti itu atas dasar kesadaran bahwa negeri ini sudah begitu rusak. Mereka tahu bahwa negeri ini jatuh kepada tangan yang salah. Apa salahnya mendengar nasihat? Sesekali pasanglah telinga kalian, pergunakan mendengar. Apa-apa dari kita yang dirasa memang baik untuk meningkatkan negeri kita. Anda sadar bahwa Anda tak mau disebut diktator kan? Tapi tanpa sadar, sebenarnya kalian mengarah ke sana. Ini menurutku saja, tapi mungkin sebagian merasa sependapat. Apa guna identitas bangsa ini dikenal sebagai negara demokrasi? Apa guna semboyan bangsa ini yang biasa dikalimatkan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? Apa gunanya dasar negara yang memiliki 5 poin penting ideologi yang dirasa begitu suci? Dan apa pula gunanya sejarah panjang yang bangsa ini miliki?
dan kisah para pejuang yang begitu heroik demi terciptanya bangsa ini. Bila poin-poin itu semua hanya menjadi alat kalian untuk mempermainkan atau kepentingan pribadi dalam wahana kekuasaan, sungguh ironis. Ya, sangat menarik ceritanya, bukan? Ya sudah, biar bangsa ini saja yang melanjutkan ceritanya. Begitu sedikit dari apa yang bisa saya luapkan di cerita ini, karena memang segitu kemampuan yang saya miliki. Nggak jauh seperti pemikiran kalian yang begitu banyak guna terciptanya kemajuan pada negeri ini. Mungkin saking penuhnya otak kalian dengan ilmu, cara sederhana saja untuk memanusiakan manusia menurut kalian harus dengan proses yang rumit. Maaf, ini soal keadilan sosial, bukan rumus trigonometri atau paham fisika. Apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, dan yang kalian terapkan, jangan pernah lupa pada sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Terima kasih.